Oke, baik ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai OLS kemarin. Kalau kemarin kita sudah berhasil mengestimasi nilai koefisien dan juga nilai konstanta, maka kali ini kita akan melihat ya, seberapa besar variabel dependen itu mampu dijelaskan oleh variabel independen. Jadi kalau kemarin nilai koefisien itu adalah seberapa besar pengaruh ya. Kalau nilai koefisien itu adalah seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekarang ada lagi satu konsep, yaitu bahwa variabel independen ini seberapa besar begitu ya mampu dijelaskan oleh variabel independennya. Nah, konsep yang saat ini akan kita pelajari yaitu namanya adalah total sum of square ya. Jadi sebenarnya ini simpel saja ya. Kalau kemarin sudah pernah kita singgung, yaitu kita pernah menghitung nilai error ya, yaitu antara selisih antara nilai aktualnya dengan nilai estimasinya. Nah, kemarin kan sudah kita kurangkan berapa selisihnya. Nah, selisih itu kemudian kita kuadratkan gitu ya. Nah, rumus ya sepertinya secara umum yaitu TSS atau total sum of square itu adalah jumlah dari YI ya, atau Y pengamatan tiap individu dikurangi dengan rata-rata Y-nya ya, terus kemudian dikuadratkan begitu ya. YI itu misalnya kalau YI atau YI itu I itu observasi gitu ya, observasi keberapa gitu ya. Kalau misalnya YI observasi ke-7 berarti ya YI-nya adalah 150 ini gitu ya. Kalau YI 13 misalnya Y 13 begitu ya, ya berarti Y-nya adalah 165 gitu ya. Jadi cara menerjemahkannya ini adalah YI dikurangi Y bar, ya berarti ini satu-satu gitu ya, dari Y yang pertama 140 dikurangi dengan rata-rata Y-nya kemarin berapa, 169 ya kalau tidak salah ya. Y2 berarti ya 157 dikurangi 169 dan seterusnya gitu sampai Y20, terus kemudian dijumlahkan gitu ya. Nah, ini sendiri YI min Y bar sendiri itu terdiri dari dua komponen ya, yaitu YI topi ya, ini ada topinya, dikurangi dengan Y bar. YI topi itu apa? YI topi itu adalah YI hasil estimasi gitu ya. Hasil estimasi ya ini ya. Yang ini YI topi itu yang estimasi yang 135,3, 150,8 gitu ya. Jadi kalau kalian nanti menjumpai ada simbol di atas seperti ini ya, ini biasanya Y topi gitu ya, ada topinya seperti ini, ada tanda panah ke atas ini, itu adalah dia menunjukkan hasil estimasi gitu, hasil Y yang hasil estimasi. Yang kalau nggak ada topinya itu Y yang hasil observasi ya, yang hasil pengambilan data gitu ya. Ini kan kita ngambil data penjualannya sebesar 140 ya. Tetapi kalau hasil estimasinya Y-nya sebesar 135. Nah, Y-nya yang ini, Y topinya itu yang 135 gitu ya. Nah, itu terus dikuadratkan, terus ditambah dengan errornya kita kuadratkan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari grafik mungkin bisa lebih jelas seperti ini ya. Jadi Y min Y bar itu yang ini ya, yang bawah ini kan Y bar atau Y rata-rata kan ini ya, kemarin 100 kurang di 169 gitu ya. Nah, ini 169 berarti jarak dari angka 169 sampai ini YI-nya yang ini. Nah, jadi YI min Y bar itu dari dua komponen, yaitu YI topi dikurangi Y bar ya. Jadi yang bawah ini yang dari garis ini ke titik yang tepat di garis ini, garis hasil estimasi ini, ditambah dengan errornya. Errornya kan kemarin kita sudah tahu, yaitu YI dikurangi YI topi itu ya, atau Y penjualan yang aktual yang nyata dikurangi dengan penjualan yang hasil estimasi gitu ya. Nah, menerjemahkannya adalah seperti ini ya. Jadi nilai R square ini atau TSS itu
tidak mungkin lebih dari 1 ya, atau tidak mungkin lebih dari 100%. Jadi maknanya adalah kalau misalnya nanti kita menjumpai R square-nya itu 1, ya berarti maknanya adalah secara 100% variabel dependent itu mampu dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependent varian kita apa? Penjualan ya. Berarti variabel penjualan itu mampu dijelaskan oleh variabel diskon gitu, misalnya, atau variabel iklan gitu ya, kemarin kan kita punya variabel diskon dan iklan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita menghitung nilai R square-nya itu adalah 0,87, maka maknanya adalah 87% variabel dependent itu mampu dijelaskan oleh variabel independen gitu ya. Variabel dependent kemarin apa? Penjualan gitu ya. Penjualan mampu dijelaskan oleh variabel independen, diskon atau juga iklan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita langsung coba hitung ya, masih dengan data yang kemarin. Nah, kita hanya sekedar melanjutkan saja karena ini masih perhitungan OLS begitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung yang rumus yang error I kuadrat dikurangi YI dikurangi Y bar kuadrat gitu ya. Kita hitung yang error I kuadrat dulu ya. Error I kuadrat yang mana? Yang kemarin ya, yang ini. Error ini kan sudah kita temukan ya, ini adalah hasil dari pengurangan ini ya, 140 dikurangi dengan 135 ketemu 4,72. Nah, ini kita kuadratkan. Jadi jika sama dengan blok terus kita kuadratkan. Nah, kemarin 22,25 tinggal kita seret ke bawah. Nah, sudah ketemu. Nah, kita jumlahkan ya. Sum. Nah, ketemunya adalah 1301 ya. Nah, sekarang kita ke yang YI dikurangi rata-rata Y ya. Kemarin kan sudah kita hitung ya, YI dikurangi rata-rata Y itu ya ini ya. Penjualan dikurangi rata-rata penjualan. Cuma yang sekarang ini kita kuadratkan ya, berarti tinggal sama dengan yang kolom ini kita kuadratkan. Kita tarik lagi. Nah, kemudian sama kita jumlahkan juga. Jumlahkan. Nah, R square-nya apa? R square-nya rumusnya adalah apa? Ini ya, 1 dikurangi yang ini I kuadrat dibagi dengan sigma Y I dikurangi Y bar kuadratnya. Berarti yang kita hitung tadi itu tinggal masukkan saja. Berarti misalnya di sini R square-nya sama dengan 1 dikurangi kurung yang errornya ini dibagi dengan ini. Nah, ketemu 0,74. Nah, berarti maknanya adalah 74% variabel penjualan itu mampu dijelaskan oleh variabel diskon begitu ya. Jadi makna dari angka 0,74 itu adalah seperti itu ya. Nah, mungkin sedikit tambahan ya, tadi lupa saya jelaskan ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya grafik katakanlah seperti ini. Grafik katakanlah misalnya seperti ini ya. Kita punya pengamatan hasil estimasi kerja seperti ini, kemudian titik-titiknya kan ini ya, sini, 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 gitu ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan kalau misalnya kita juga punya grafik yang seperti ini misalnya. Nah, tetapi titiknya itu sangat berjauhan gitu ya, titiknya jauh sekali.
Nah, coba kalian amati ya. Yang ini titik-titiknya ini jaraknya itu sangat berdekatan dengan garisnya. Sedangkan yang ini titik-titiknya itu sangat jauh dengan garisnya. Ya memang kedua ini garisnya itu adalah sama-sama berada di tengah-tengah ya. Katakanlah kita sudah melakukan estimasi benar dan diketemukan bahwa garisnya adalah memang tepat di sini dan ini juga di sini. Artinya yang ini garis ini juga sudah di tengah-tengah, artinya garis-garis yang tersebar ini semua kalau kita regresi, gitu, kalau kita melakukan hitung OLS itu ketemunya adalah garis seperti ini. Akan tetapi bisa kita lihat perbandingannya adalah kalau yang ini garisnya itu titik-titiknya itu sangat berdekatan, gitu, sangat berdekatan. Sedangkan yang ini titik-titiknya itu sangat berjauhan. Nah, ini artinya bahwa yang titik-titiknya sangat jauh ini, yang lebih jauh ini, itu artinya garis ini kurang mampu, gitu, kurang mampu menjelaskan jika dibandingkan dengan yang ini. Kenapa? Karena garis estimasi ini atau garis perkiraan kita ini sangat dekat ya, artinya dia mampu mewakili, dia mampu mewakili titik-titik yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang di sini garisnya ini kurang mampu ya, karena jaraknya itu jauh sekali ya, errornya kan jauh sekali ya. Kalau yang sini errornya kan cuma sedikit ya, jaraknya sedikit gitu ya, kecil-kecil gitu ya errornya. Kalau yang ini errornya kan besar gitu ya, ini errornya besar, ini juga errornya besar-besar gitu ya. Nah ya, ini kalau misalnya dihitung ini pasti R square-nya katakanlah lebih kecil ya. Misalnya di sini dihitung pasti R square-nya katakanlah mungkin cuma ketemu 0,45. Kalau yang di sini mungkin R square-nya bisa katakanlah yang tadi ketemu 0,74. Artinya kalau yang di sini ini cuma 45% variabel independen itu mampu menjelaskan variabel dependen. Kenapa? Karena jaraknya jauh-jauh sekali. Nah, sedangkan yang di sini ya, karena jaraknya dekat-dekat, berarti nilai S square-nya pasti lebih besar ya, karena dia mampu menjelaskan variabel dependennya. Oke, itu mungkin selanjutnya coba bisa kalian hitung juga untuk yang iklan ya. Coba kalian lakukan hal yang sama. Kalian kan kemarin sudah menghitung yang iklannya ya kan, iklannya dapat berapa begitu, koefisiennya berapa. Nah, coba kalian lanjutkan untuk menghitung berapa nilai R square-nya gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di